Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan. Masih pagi, hari pertama bulan puasa 2021. Ya, di sini saya mau bahas tentang kelanjutan atau membahas lebih dalam lagi tentang sebuah aplikasi yang sedang legit, sedang booming lah, yaitu Fortune Citadel. Di sini dia aplikasi itu menawarkan profit yang tinggi, pengembalian yang cepat. Ya, di sini saja sudah janggal aslinya itu. Apalagi nggak ada izin dari OJK atau Otoritas Jasa Keuangan Pemerintah. Nah, di sini saya mau menjelaskan mengulaslah tentang perbedaan bisnis saham dan di Fortune Citadel ini. Ada yang berbeda, nanti bisa kita bandingkan. Sangat sangat berbanding terbalik seperti itu. Jadi kemarin saya sudah upload 2 video, judulnya Skandal Aplikasi Penghasil Uang Fortune Citadel bagian pertama dan bagian akhir. Di situ saya jelaskan panjang, dan di sini saya mau jelaskan persingkat lagi, dan ya intinya saya persingkat lagi lah, dan membandingkan kejanggalan-kejanggalan yang terupdate. Ada yang komentar itu lama, untuk nariknya jualnya itu lama di Fortune Citadel. Nah, untuk yang pertama, ini awalnya saya cerita ya, ini dari pengalaman saya pribadi, berdasar pengalaman pribadi dulu, yaitu waktu itu saya awalnya ingin invest. Nah, mental yang kita siapkan untuk investasi yaitu siap rugi ya. Pertama kali kita mau invest harus siap rugi, karena dalam investasi apalagi saham itu kan naik turun, nggak pasti ya, sama kayak kita jualan warung, toko kelontong atau yang lain, itu tiap harian pasti ada yang laris, ada yang beli, kadang rame, kadang sepi, atau bahkan rugi. Nah, di sini mental yang saya siapkan dulu adalah mental rugi. Siap, maksudnya siap menghadapi kerugian. Nah, suatu ketika saya ketemu dengan aplikasi ini, Citadel ini, memberikan profit tiap hari, untung, dan untungnya itu 7%. Nah, ini kan menggiurkan sekali. Akhirnya saya tertarik seperti itu. Nah, pertama kita bahas tentang kejanggalannya, yaitu di top up. Nah, kalau kita di bermain saham yang asli, itu kita akan pasti top up juga. Nah, top up ini saya misalkan di aplikasi ojek online lah, di situ kan pasti ada uang elektroniknya juga. Nah, kalau kalian mau top up uang ke dalam aplikasi ojek online tersebut, pasti Anda akan mentransfer uang ke nomor Anda sendiri. Nah, nomor Anda sendiri. Nah, di situ entah kita lewat beli uang elektroniknya lewat transfer atau lewat si tukang ojolnya. Nah, di situ kan pasti ada konfirmasi atas nama ini, atas nama kalian sendiri penerimanya. Di situ. Kalau iya, lanjut transaksi, beli 50.000 Pak, 10.000 Pak, 100.000 Pak, dan seterusnya. Beli pulsa token listrik lah. Kalau kita punya rumah sendiri, pulsa listriknya itu nama kita sendiri, ya pasti akan keluar atas nama kita sendiri pas kita beli di transaksi, entah di internet banking atau transfer atau ke toko retail modern.
Maret itu ya. Ada iklan SMS bodong juga itu ya, jangan dihiraukan. Top up dan akan masuk ke rekening kita sendiri. Kalau dalam jual beli saham itu ada namanya sekuritas. Sekuritas itu ya kayak tadi lah, kalau kita punya aplikasi ojek online, di situ kita kayak punya rumah dan di situ ada uangnya, dan uang itu kita isi transfer ya, kita deposit. Kalau istilah di dalam jual beli saham yaitu kita deposit, uang itu masuk dan kita nggak bisa apa-apakan kecuali buat jual beli saham di aplikasi sekuritas itu sendiri. Nah, terus dalam uang di situ kita bisa jual beli saham di apa sekuritas tersebut dengan atas nama kita sendiri penerimanya. Nah, anehnya kalau di Fortune Citadel ini, bener kita masuk, kita pertama login itu pakai nama apa? Pakai nomor HP lah. Nomor HP-nya itu dulu itu ada Indonesia dan India. Tapi beberapa waktu lagi itu ada Brazil. Ini sudah ada yang aneh menurut saya waktu itu. Nanti kita bahas lebih lanjut. Untuk di Citadel ini, kita masuk, kita daftar. Setelah daftar, eh, kita pertama kali disuruh top up, itu deposit lah istilahnya kalau dalam jual beli saham. Nah, saya jelaskan dulu perbedaannya tadi. Kalau kita top up di jual beli saham yang asli, perusahaan sekuritas, itu akan atas nama kita sendiri. Kita punya rumah, ibaratnya kita punya rumah, itu rumah kita sendiri. Tapi kalau di Fortune Citadel ini, benar kita punya profil, punya akun. Aku ini punya nomor ID, nomor HP yang kita daftarkan, itu atas nama kita. Tapi sejatinya yang punya kendali uang yang ada dalam situ itu bukan kita, tapi si pemilik Fortune Citadel ini. Pertama kali saya dulu top up isi ulang ini ya. Oh, tahu ya, isi ulang ini kotak merah, isi ulang. Ini kita masukkan sejumlah uang. Coba saya isi 1 juta ini. Ini terserah kita mau isi berapa. 110 bisa, 220 bisa, 660 bisa, atau 1 juta. Coba kita 1 juta. Itu 2, 3, 4, 5, 6. Klik isi ulang. Nah, ini berlaku 24 jam. Kita pilih. Nah, di sini akan keluar virtual account. Nah, di situ coba lihat. Virtual account ini yang aneh. Di sini ada nomor pesanan sekian. Terus nama barang sekian. Ini penerimanya kan nggak jelas. Kalau waktu dulu saya itu namanya Alizago pertama kali ikut. Awal dulu saya ikut itu atas nama Ali penerimanya. Ini dari perusahaan Zago atau nama barangnya Zago. Ini nggak tahu ini orang mana, perusahaan apa juga seperti itu. Waktu itu saya top up 110. Saya main aman, saya pengen awal bondo cilik lah istilahnya ya. Tadi kan isi ulang gini, terus coba saya masukkan 1 juta lagi ya, tadi hilang, nggak tahu ini kan aplikasinya emang berlaku 24 jam. Pilih tadi Saksena atau siapa ya. Nah sekarang ganti Rames, lihat ya, Rames itu ya. Ini beda-beda. Harusnya kalau kita benar-benar main saham dan kita punya akun sekuritasnya asli, itu akan muncul nama kita sendiri seperti itu. Ini contoh aplikasi sekuritas yang asli. Di sini ada akun saya dan itu ada lihat profil ini, di atasnya ini ada nama pemilik atas nama Anda sendiri kalau Anda sudah mendaftar di akun sekuritas yang terdaftar di OJK. Nah, itu atas nama Anda sendiri.
dan akan masuk ke rekening Anda sendiri di sini. Anda akan maksud top up-nya lewat sini, caranya di situ. Di situ dijelaskan nomor rekening Anda berapa, cara transfernya ke nomor berapa gitulah. Itu atas nama Anda sendiri, yaitu akun di sini, di aplikasi ini. Bukan nama-nama seperti tadi Rames dan seterusnya lah, Alizago, Alibaba, Ali-Ali, Aliando dan seterusnya lah. Nah, kalau Anda tadi klik top up di aplikasi sekuritas Anda yang asli, yang terdaftar di OJK lah, itu Anda akan masuk seperti ini. Nah, nama banknya siapa? Misalkan nama banknya ini per hidung, atau per mulut, atau per tangan, per kaki, dan lain seterusnya. Itu nama banknya siapa, nama pemiliknya, jenengmu iku sopo, iku. Terus nomor rekening seperti biasa, seperti itu ya. Itu kalau Anda punya akun sekuritas yang sah. Akun sekuritas ini saya jelaskan lagi, yaitu akun atau rumah Anda untuk jual beli saham yang sah, yang legal. Atas nama Rames itu ya. Coba saya kembali klik ke aplikasi awal. Coba saya ingin top up 1 juta juga lagi. Isi ulang. 24 jam pilih. Nah, namanya ganti lagi. Sekali lagi ya, nama Anda bukan di sini. Inilah nanti saya bahas di skema Ponzi. Nah, kesimpulannya yang pertama, dari top up ini Anda saja itu tujuannya itu udah beda, bukan atas nama Anda sendiri. Ini yang salah. Kalau di Fortune Citadel ini ada nama Deep, tadi Rames, saya dulu awal Alizago. Nah, itu udah menyalahi lah. Terus kemudian saya jelaskan yang kedua, perbedaannya yang menjanggal itu tentang beli member. Oke, dibeli member. Nah, coba kita masuk dulu ke aplikasi. Kalau di aplikasi bodong ini ya, ini ada validitas 10 hari. Itu ada open member. Ini ya. Nah, coba itu kita klik gini. Nah, ini ada pilihan 6 hari, 18 hari. Ini seperti kita memilih masa aktif seperti itu. Di sini kalau di aplikasi atau akun sekuritas jual beli saham yang asli ini nggak ada. Anda mau jual beli saham, Anda buka rumah Anda lah, itu tadi. Itu biasanya sih gratis. Ya. Lalu Anda top up, lalu Anda jual beli saham di sana. Anda bayarnya itu ketika jual dan beli. Itu dikenakan cas. Ya sama kayak kita beli online lah, sama kayak kita transfer lah, itu kan pasti ada casnya. Di situ casnya. Tapi untuk beli member kalau di aplikasi Citadel ini beli hari ya, perbarui penggunaanmu kayak ini. Ini ada 6 hari, ini ada 18 hari. Ini dikenakan harga sekian, 11.000 sama 22.000. Ini juga saya jelaskan di video yang kemarin. Bisa kolom di deskripsi linknya ya. Ini beli, ini yang menjanggal. Ini Anda otomatis sudah dibodohi. Ya. Uang 22.000 atau 110.000 hanya untuk beli member atau beli kalau saya nyebutnya masa aktif, itu udah aneh. Karena dalam jual saham yang asli ini, kalau kita punya rumah ya udah, itu rumahku, ngapain aku kayak masa kontrak lah yang 6 hari 18 hari kayak gitu. Ya udah, itu rumahku ya, jual beli saham ya terserah aku dong. Kan tadi yang mengganjal yang pertama ya tentang top up, alamat penerimanya udah beda, bukan atas nama kita sendiri. Terus yang kedua tentang beli member. Ini kalau di Citadel ini ada 6 hari, 18 hari, harganya beda. Kayak
kalau saya menyebutnya masa aktif lah untuk kita bisa transaksi, itu udah menyalahi apa ganjal lah. Itu tentang profit saham. Oke, tentang profit saham kita persediaan di sini. Nah, di sini tentang jual beli saham. Kalau di Fortune Citadel ini kita dihadapkan dengan satu saham saja, yaitu yang sekarang lagi promo, yang sekarang lagi dijalankan, yaitu Evolus EMC Common Stock dengan harga 79.200. Ini terserah kita depositnya berapa di sini ya, bisa 1 2 terserah. Tapi di sini kalau saya klik 125 ini nggak bisa. Kenapa? Karena kita dibatasi sama ini. Kalau Anda jual beli saham yang asli, Anda tidak dibatasi dengan ini. Terserah Anda mau berapa, beli berapa saham, itu terserah Anda lah. Tergantung deposit Anda, jumlah saldo Anda itu berapa. Kalau di yang asli ya, Anda punya 1 juta, misalkan Anda punya uang 1 juta, Anda belikan saham 125 misalkan, itu bisa ya, bisa. Tapi di sini enggak. Seandainya Anda saldonya 1 juta, Anda harusnya bisa beli saham 125. Tapi ketika Anda hanya punya 124 ini yang tersedia, ya Anda punya 124. Nggak bisa Anda pakai 125 di Fortune Citadel ini. Ini udah mengganjal. Profit bunganya ini yaitu bunganya 7,30%. 7,35% ini ya. Kemudian kita ke ini, saya jelaskan lebih lanjut. Oke, di sini saya jelaskan tentang saham di Fortune Citadel. Di Fortune Citadel ini sebelumnya ya, saya awal kali masuk saya dihadapkan dengan saham Oncosite Corporation. Ini nggak tahu mbaknya siapa ini ya. Itu dengan tingkat pengembalian bunga 7,28%. Kalau dirupiahkan, diuangkan nominalnya 59.400. Ini kemarin kita bahas di video sebelumnya juga. Lalu saya dapat hari ke-8, ke-9 lah, 8-9an lah. Itu sahamnya ganti, Evolus ENC dengan bunga sekian, 7,35, naik. Pengembaliannya pun nominalnya juga naik, 79.200. Nah, kalau di saham yang asli, Anda bebas beli sahamnya siapapun dalam waktu yang bersamaan juga. Misalkan seperti ini. Ini di aplikasi yang legal lah, yang benar-benar aplikasi jual beli saham. Di situ ada banyak, ada Cleo, ada ESA, itu nama kode sahamnya lah. Ada Cleo, ESA, ASI, PGS, kemudian BBRI, Telkom, Antam, dan seterusnya. Di situ Anda jual beli saham terserah. Entah Anda misalkan Anda punya deposit atau uang di rekening Anda tadi itu top up-nya tadi banyak. Kalau Anda bisa beli lebih dari satu ya bisa. Misal Anda bisa beli Cleo berapa lembar gitu, gas berapa lembar, BRI berapa lembar, bisa dalam satu waktu. Seperti itu. Kalau di Citadel Anda dihadapkan tadi satu saham. Itu berlaku untuk sekian hari atau sekian minggu, saya kurang paham. Yang pasti itu bertahap. Ini yang salah, mengganjal. Dan ini OJK harus tahu. Oke, kita balik ke Citadel lagi ya. Nah,
tentang persentase ini. Oke lah, kemarin kita ikuti ini dulu. Kemarin kita pakai dihadapkan dengan saham Oncocyte Corporation dengan bunga 728, lalu Evolus INC dengan bunga 7,35%. Ini saya jelaskan di skema yang sudah saya jelaskan di video lalu. Sekilas saja. Ini di hari ke-7 ini simulasi pertama ya, simulasi dari Fortune Citadel. Ini simulasi saya, ini yang saya inginkan. Ini sama ini kan sama nilainya, berarti hari ke-7 sampai ke-10 saya akan punya penghasilan sekian, sama. Tapi di sini akan beda di tingkat pengembaliannya. Ini profit. Ini yang 7,35%, yang saham baru. Ini yang saham lama. Dengan catatan saham lama, ini saya bisa beli 2 kartu. Ini saya masih bisa beli 1 kartu. Karena saldo saya hanya mencukupi kalau di yang atas ini cuma 1 kartu. Tapi kalau saham lama saya bisa beli 2. Itulah alasannya mengapa harga saham yang awal Oncocyte itu lebih murah daripada yang Evolus. Nah, perlu kita tandai juga, kita lebih rugi, harusnya kita lebih untung kalau saya pakai simulasi saya yang awal ini. Saya awal rencana akan beli 2, kalau saya modalnya balik modal bisa beli 2 kartu, saya akan untung 8.600. Tapi karena ada perubahan saham menjadi Evolus tadi, itu saya hanya bisa beli 1 kartu, sehingga saya cuma bisa kembali 5.800. Harusnya saya bisa untung 8.600 loh. Ini kalau Anda nggak sadar, Anda akan tertipu dengan angka persentase ini. Aslinya Anda rugi. Harusnya Anda untung lebih banyak. Seperti itu ya. Ini yang kemarin saya jelaskan di video kemarin. Ini saya ambil intinya aja. Kemarin tentang ini ada komplain lah, ada yang jualnya lama atau entah nariknya yang lama gitu, dicairkannya lama gitu, atau jual beli sahamnya ini lama, biasanya 24 jam tapi ini 72 jam. Nah ini ini Anda sudah mulai dikadalin lah. Woi, harga sahamnya udah turun karena masih turun, jadi seret gitu lah ya. Jadi bisnisnya lagi seret gitu ya karena harga sahamnya turun. Sekarang coba Anda cek di aplikasi Citadel Anda. Oke. Di menu persediaan itu kan masih berlaku Evolus INC ini kan. Kalau memang sahamnya lagi turun, bener lah, ini masih 79.200 atau udah turun. Harusnya udah turun. Kalau memang alasannya harga sahamnya turun, bisnis seret, ini harusnya turun juga. Anda jangan mau dibohongi. Ini OJK juga harus tahu ya. Kalau sudah Anda cek, sekarang tentang alasan saham turun udah. Nah, ini agar kamu bisa sabar, alasannya kamu sabar nunggu cair gitu ya. Nah, ini intinya itu kalau dari analisa saya itu agar kamu tetap ikut ini dengan cara kamu harus merekrut member, ngerekrut, cari orang di bawahmu. Itu menganut sistem money game atau skema Ponzi.
Kalau kamu nggak bisa cari member, sama dengan kamu nggak punya penghasilan. Intinya, penghasilanmu itu adalah membermu, bawahanmu. Terus seperti itu. Kalau kamu nggak punya member, seperti saya pengen main aman, saya pengen nerapkan jual beli saham yang asli. Nggak usah beli member, kamu share, oke lah, kamu share ke orang. Ini aku punya sekuritas ini, kamu pakai ini ya. Aku saranin pakai ini, sekuritas A yang legal ini. Kamu akan dapat komisi, tapi dia bukan membermu. Selama dia ikut aktif jual beli saham, kamu nggak akan dapat komisi. Ini yang legal. Seperti itu. Ini menerapkan skema Ponzi. Kalau intinya ya itu tadi, kamu harus cari member. Kalau kamu nggak punya member, kamu mati sendiri. Intinya, ini agar kamu cari member, kemudian atau kalau kamu nggak bisa cari member, sama dengan kamu mati pelan-pelan. Kalaupun kamu bisa cari member, kamu dapat penghasilan, kamu dapat komisi, penghidupanmu, penghasilanmu dari membermu. Nah, sekalipun kamu bisa cari member, itu sama saja kamu mati pelan-pelan, tapi masih bisa hidup. Mati pelan-pelan, tapi kamu juga menghidupi atasanmu. Siapa yang ngerekrut kamu dulu? Kayak gitu ya. Karena kamu itu sumber bapaknya atasanmu. Begitu dengan bawahanmu, bawahanmu itu, membermu itu adalah sumber penghasilanmu. Nah, masalahnya kalau kamu nggak bisa cari member, sebentar. Kalau kamu nggak bisa cari member di sini ya, lalu saya jelaskan di sini. Ini si atas ini ya, skemanya yang atas bintang ini. Ini dia punya 5 member. 1, 2, 3, 4, 5 di bawahnya. Lalu dari kelima ini punya member 5 lagi di bawahnya. Setiap kali yang punya 5 member di bawahnya, dia akan naik level, misalkan level 1. Saya kemarin nggak cari member, ya level saya 0. Setiap level 1 ini sama dengan 5 orang. Misalkan seperti itu. Terus dari masing-masing itu berlaku setiap individu. Ini satu orang, satu orang, satu orang, satu orang, satu orang. Punya member 5 di bawahnya juga. Ini juga level 1. Sekarang ada tergantung, saya nggak paham aturan aslinya itu. Oh, tiap angka berapa member dia naik kelas ke level 2 dan seterusnya. Tapi yang jelas di sini saya misalkan 5. Berarti ini level 1, ini level 1. Terus ini nggak bisa cari member, ini nggak bisa cari member, ini juga. Ini 4 juga nggak bisa. Ada 1 punya member 5 di sini. Lalu di sini membernya nggak bisa cari member lagi, cuma 1 yang punya, bisa ngerekrut orang 5. Nah, sekarang coba saya asumsikan 5 orang sama dengan level 1. Sekarang, nah ini 5 orang ini ada rekrutannya si atas tengah ini. Berarti dia level 1. Tapi dia masuk 5 member dari atas ini. Nah, si atas ini level berapa? Itu tergantung simulasinya, peraturannya Citadel ya. Ini ada 5 berarti 10. Ini membawahi 10. Ini seorang manajer ini ya. Ini misalkan level 2 itu ya. Tapi ini 5 ini itu atasannya si ini. 5 orang ini dan ini itu bawahannya si ini. Nah, ini level 3 misalkan. Tapi ini itu bawahannya si ini.
paling atas bintang. Ini level 4 misalkan. Sekarang kalau kita terapkan, ini kan nggak bisa cari member. Kalau kita terapkan di skema yang bawah ini, besar, ini level berapa? Inilah Citadel yang busuknya tadi. Awal dulu saya daftar itu ada di Indonesia, yang boleh daftarnya Indonesia dan India. Berapa ribu penduduknya? Tingkat pendidikan ya mohon maaf, tentang skema ini, tentang aplikasi ini, tentang sistem yang terjadi di aplikasi itu nggak paham. Banyak yang dibodohi. Nanti pada akhirnya seperti itu. Lalu setelah seminggu saya daftar, itu ada lagi yaitu Brazil. Mirip-mirip lah. Masyarakatnya banyak, pendidikan juga mohon maaf kurang sama lah kayak Indonesia, India mungkin ya. Gampang dibodohi ya kayak gitu. Ini fokus ke tadi, kalau kamu nggak bisa mencari member gimana? Ya kamu akan mati pelan-pelan. Sini, kamu nggak bisa narik uang itu ya, itu kayak hukuman ya, hanya hukuman yang dapat menghentikannya. Nah, kamu nggak nggak bisa cari member, kamu dihukum nggak bisa narik, uang, bisa mencairkan uang, nggak bisa jual atau yang lain. Coba kalau kamu bisa cari member 5 aja. Kalau kamu bisa mencari member, mungkin sistemmu akan beda lagi di Citadel, akan cepat cair dan seterusnya atau gimana. Yang penting, yang pasti kamu akan diarahkan mencari member sebanyak ini sampai teori ini berhasil. Member, aku nggak bakat nyari orang, mempengaruhi orang. Ya terserah kamu. Kalau kamu nggak bisa ya udah, maka kamu akan mati pelan-pelan, sehingga di sini kamu mau narik uangmu nggak bisa, hasilnya kamu bosen, pasrah, lalu uangmu yang ada di aplikasi tadi, Citadel tadi, kemana larinya? Hah? Siapa yang ngambil? Ke bank lah, wong itu saya jelaskan tadi, kamu top aja ke rekening nggak jelas. Kalau kamu jual beli saham yang asli, kamu punya sekuritas yang asli, kayak kamu punya dompet online lah, kamu punya aplikasi ojek online lah, kamu bisa nyairkan kan, kamu bisa transfer ke rekening atas namamu sendiri. Tapi ini Citadel ini bukan nama atas namamu sendiri ketika kamu top up awal kali deposit gitu loh. Jangan dibodohi, jangan mau. Ini tolong kalau bermanfaat share lah penjelasan saya ini ya, dan OJK harus tahu lah. Udah, kamu rugi, kamu oke lah yang bisa bisa balik modal, itu yang ini main cepet, mereka bisa merekrut orang sampai ketemu orang-orang yang nggak bisa merekrut orang. Kamu akan, kalau kamu di sini kamu nggak bisa merekrut orang, kamu sendiri yang hancur. Kemarin saya memang aman, gak main aman sih, maksudnya bermain saham yang asli, ya udah nggak usah cari member kayak gitu. Di sini misalkan saya di sini ya, atau saya di sinilah, saya, karena saya saat ini balik modal aja enggak, ya udah. Tapi dari awal emang saya siapkan mental saya, invest itu siap rugi siap untung, jadi saya ikhlaskan dari awal. Ternyata saya masuk sini lah, lose all of money, tapi saya nggak beli member, nggak cari member seperti itu. Nah, kalau kita nggak bisa cari member, kita sendiri mati, dicairkan nggak bisa, uangnya jelas ke Fortune Citadel, pemiliknya itu siapa. OJK harus tahu seperti ini. Nah, kalau uangmu hilang di bawah siapa namanya Citadel tadi, itu kamu nyari Citadelnya kemana? Alamatnya di mana? Kantornya di mana? Teleponnya berapa?
Hah? Kamu mau ngadu kemana? Nyalain pemerintah? Nggak mungkin. Salahin dirimu sendiri. Gitu loh. Ya. Jadi semoga penjelasan ini membuka wawasan kita semua. Lagi, sekilas saja tentang di sini. Nah, pertama kali kamu daftar, pasti kamu dapat berapa ya di sini? 5 kalau nggak salah. Ini harga apa? Jumlah saham yang tersedia 5 kalau nggak salah ya. Nah, itu bisa kamu undi di sini. Ini anehnya. Kalau kamu main di sini, ini awal kali saya ikut, kalau nggak salah ini itu 3 kali putaran, 3 kali klik lah di bagian sini. Kalau udah habis, kamu akan dicas Rp660. Ini kamu udah dibodoh-bodohi juga. Kalau di jual beli saham, undian kayak gini itu nggak ada, bro. Nggak ada, bro. Buat tiket banyak, kayak gini. Ini 124. Kalau nggak, saya nggak punya kartu, saya nggak bisa main dong. Eh, sudah saya jelaskan di awal tadi ya. Coba di apa, review lagi lah, di undo, di put lagi videonya nanti. Oke, kembali ke skema Ponzi ini dulu sebentar. Ya, kalau kamu tidak bisa narik, gagal terus kamu nggak bisa cari member, juga nggak bisa. Kamu ujung-ujungnya bosan ninggalin aplikasi tersebut, saldomu tertahan di sana. Sedangkan rumah Citadelmu itu bukan kamu sendiri yang punya, uangmu kemana nggak tahu. Nah, sekarang kalau kamu nggak bisa narik seperti itu, apa yang terjadi? Semisal ya, kamu itu di posisi yang sini ya, kamu nggak bisa narik di sini, kamu nggak punya member di sini lah, atau inilah kamu di posisi ini, kamu ada member di bawah nol. Lalu gimana yang terjadi di atas ini? Konsep yang pertama tadi, konsep yang saya jelaskan tadi, atasanmu adalah sumber pendapatan, atasanmu adalah apa ya, kamu adalah sumber pendapatan atasanmu, kamu sumber pendapatan atasanmu. Begitu juga dengan kalau kamu punya bawahan, bawahanmu ini adalah sumber pendapatanmu. Kalau kamu udah nggak bisa cari member, atasanmu ini pun nggak punya profit, lah, nggak punya pendapatan. Kemana dia nanti? Hah? Akhirnya dia akan kehilangan member, sama saja dia nggak punya member atau nol. Ini Citadel menerapkan kalau nggak bisa harus punya member lah kan ya, undang temanmu seperti itu. Kalau kamu yang middle ini udah nggak bisa cari member, dia pun juga nggak akan dapat profit. Kalau dia nggak dapat profit, atasannya pun nggak akan dapat profit. Jadi uang yang ada di saldo Fortune Citadel, aplikasi Fortune Citadel masing-masing orang sini banyak ya, mulai dari sini, ini juga aplikasinya Fortune Citadelnya, uangnya nggak bisa dia tarik semua. Lalu kemana uangnya kalau nggak ke pusat si owner Citadel? Kalau udah gitu bukan Citadel lagi, tapi Cigadel. Gadel ya. ah Efek sosial sekarang, seandainya kamu tahu ini siapa, ternyata dia itu atasannya si ini, dia punya membernya ini, dia punya membernya ini, dia punya member ini, terus terus sampai di kamu yang paling bawah. Kamu tahu ini si A, namanya ini namanya ini namanya ini terus ketahuan. Ini yang awal kali. Kalau kamu tahu ini ke sini, kalau emang kamu orangnya baik, kamu nggak akan membenci dia. Tapi kalau kamu membenci apa ya,
kamu merasa dirugikan, kamu pasti akan membenci dia. Ini hanya efek sosial aja sih yang selingan saya ya. Ya kurang lebihnya seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata di sini saya menjelaskan hanya ingin mengulas, ingin mencerahkan apa yang terjadi di Fortune Citadel ini. Bukannya malah untung tapi malah buntung. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Yang kaya ini pasti pro, setuju dengan Citadel karena dia udah balik modal, dapat untung seperti itu. Tapi kalau kamu member orang-orang yang telat direkrut kesekian kali, apa ya, tingkat paling bawah, kamu paling dirugikan, kamu akan membenci Citadel. Sama kayak skandal tour travel umroh itu ya, itu kan situlah. Terus VTube ya mirip lah seperti ini ya. Kalau memang penjelasan ini sangat bermanfaat, tolong di share ke teman-teman Anda sebelum teman-teman Anda ikut masuk lah. Ini bukannya malah untung, itu malah buntung kalau Anda di sini. Tapi kalau di sini Anda untung. Sekarang pilih mana? Pilih ini pasti ya. Ini nggak mungkin Anda pilih. Tapi kesempatan itu Anda nggak pernah tahu. Anda di posisi ini atau di posisi ini. Tapi Anda pun kalau di posisi ini, kalau Anda sadar, hanya hukuman yang dapat menghentikannya, kayak gitu ya. Uang yang main di dalam sini, di dalam Islam itu diharamkan. Ya, penjelasannya ada di video yang kemarin. Ya, seperti itulah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.